Halo rekan ASN, selamat datang kembali di Pojok Bisa Tanya Kebijakan PAN RB. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara atau mengobrol lebih jauh tentang satu topik yang juga tidak kalah menariknya, yaitu tentang standar pelayanan. Oleh sebab itu telah bergabung bersama saya PLT Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Ibu Nur Hasti. Selamat datang Ibu. Ya Mas Dika, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, ya. Mungkin mau sapa-sapa dulu rekan-rekan ASN ya Bu ya? Halo rekan ASN, ya, semangat ASN Semangat ASN. Bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Bu Hasni, sebelum kita mau bicara lebih jauh, ngobrol-ngobrol tentang standar pelayanan, mungkin rekan-rekan ASN pada ingin tahu dulu nih, keseharian Bu Hasni di Kementerian PAN RB itu job description-nya itu seperti apa? Ya, saya diberi amanah untuk di Deputi Pelayanan Publik sebagai PLT, Asdep, Standar Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif. Saya bersama dengan teman-teman melaksanakan tugas-tugas Kementerian PAN RB antara lain dalam perumusan kebijakan, kemudian koordinasi dan sinkronisasi dan juga terkait dengan monitoring. Adapun 3 core bisnis ya di dalam keasdepan, SP3I, kita mengenal SP3I itu adalah terkait dengan bagaimana mengasistensi ya, mewujudkan standar pelayanan publik untuk seluruh instansi pemerintah. Yang kedua, untuk layanan inklusif. Yang kita memang sekarang nih layanan inklusif tuh harus kita lagi angkat. di-booming-boomingkan ya Bu ya? Bukan hanya di-boomingkan, ini harus gitu. Padahal layanan itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk semua gitu. Yang ketiga, kita memastikan terkait dengan adanya pelayanan integrasi, yang terintegrasi, layanan publik yang integrasi terutama di daerah, yang dikenal dengan MPP gitu. Itu juga merupakan tugas dan pada Asdep ini gitu. Jadi ada 3 core bisnis yang harus kita lakukan dan berkolaborasi untuk semua Asdep dan juga semua deputi dan juga dengan instansi pemerintah. Mantap sekali. Seperti yang saya spill sebelumnya buat rekan-rekan ASN, kalau pada saat ini, pada kesempatan kali ini, kita mau banyak diskusi Bu, soal standar pelayanan. Oke. Bukan barang baru memang ya. Tapi mungkin ada rekan-rekan ASN yang perlu memperdalam atau mungkin ada update-update khusus dari kedeputian Ibu tentang standar pelayanan. Mungkin juga ada yang belum mengerti lebih mendalam tentang standar pelayanan. Boleh nggak Bu Hasni jelaskan terlebih dahulu sebenarnya standar pelayanan itu seperti apa Bu? Ya, ini memang harus diketahui ya, karena kita sebagai ASN nih, karena salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Tentu harus tahu standar. Standar itu adalah tolak ukur bagi kita sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan layanan. Dan ini sebetulnya sudah ada di Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dan juga sudah clear ya, ada di Permenpan Nomor 15 Tahun 2014. Itu sudah memang lama Permenpan dan itu masih kita gunakan sekarang sebagai acuan dalam menyusun standar pelayanan publik yang saya katakan tadi sebagai tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman dari penyelenggara pelayanan publik, itu sebagai janji layanan buat kita. Sebab kalau nggak ada standar terus kita ngomongin apa gitu loh, kita melakukan apa, masyarakat itu akan tahu dari standar pelayanan dan disitulah kualitas dari pelayanan publik kita gitu. Jadi tolak ukur ya Bu ya. Ketika masyarakat datang ingin dilayani oleh negaranya, kira-kira saya ini dapatnya apa aja ya, gitu ya, gitu. Seperti itu ya. Apa sih standarnya gitu. Kalau nggak punya standar tuh gimana sih orang men-challenge kita, ini nggak sesuai atau apa, ini banyak komplain. Jadi ya kita harus punya standar. Kalau standar terpenuhi, karena itu wajib ya bagi penyelenggara pelayanan publik untuk mewujudkannya ya. Dalam artian untuk mengadakan standar atau memberikan standar pelayanan publik. Nanti masyarakat akan bisa, oh ini nggak sesuai standar. Kalau nggak sesuai standar berarti ini harus diperbaiki atau mungkin ada konsekuensi ya. Jadi memang harus punya standar lah. Bu Hasni, bicara soal standar pelayanan publik. Pada saat Menpan RB melalui Deputi Pelayanan Publik ini menyusun tentang standar pelayanan baik di instansi pusat maupun instansi daerah, itu pada waktu nyusunnya itu hanya Menpan saja atau mengikut sertakan dari partisipasi pihak lain? Ya. Kalau ada pihak lain tuh pihaknya mana aja sih Bu Hasni? Ya. Sebenarnya standar pelayanan publik sih Ibu katakan tadi, tugas Menpan merumuskan kebijakan, mengimplementasikan ada instansi-instansi pemerintah yang baik itu di pusat ataupun di daerah. Dalam menyusun standar pelayanan publik itu bukan hanya milik kita sebagai ASN gitu, sebagai instansi pemerintah, tapi itu milik semua. Jadi dalam menyusun itu kita harus melibatkan partisipasi masyarakat
supaya standar yang kita buat itu dari awal itu ditahu mereka, ya kan? Kalau umpamanya standarnya kita saja mereka nggak mempunyai masukan-masukan, nanti pasti nggak pas kesepakatannya seperti apa. Jadi memang harus melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, kemudian juga akademisi, dunia usaha, kemudian organisasi-organisasi lainnya, dan jangan lupa ada kelompok rentan. Ya seperti disabilitas, ya, kemudian juga lansia, perempuan, itu antara lain itu juga harus kita libatkan supaya mereka mengetahui ini loh standar suatu saat nanti sudah kesepakatan ya ini, karena memang ada keterbatasan yang harus ada. Jadi kalau melibatkan mereka dari awal, dan itu berarti standar itu yang harus dijalankan. Suatu saat ada komplain lah tidak ada di standar, ya kita nggak bisa komplain. Oh iya. Jadi itu memang dari awal tuh harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Banyak juga ya Bu pihak-pihaknya ya Bu ya? Banyak pihaknya. Macam-macam juga? Ya, karena kan ini namanya adalah orang-orang yang akan stakeholder lah ya, yang harus tahu ya dengan standar pelayanan publik ini. Kalau selera kita aja kadang nggak bisa ini gitu. Nggak masuk ya ke masyarakat. Nggak masuk, ya, seleranya terlalu tinggi. Gitu. Atau terlalu rendah di mata masyarakat. Jadi harus ada balance. Benar. Bu Hasni, kalau bicara tadi Ibu beberapa kali bicara tentang inklusivitas, kelompok rentan. Apakah sekarang standar pelayanan yang sudah ada, sudah disusun itu sudah mampu mengakomodir belum sih kebutuhan-kebutuhan mereka yang dalam tanda kutip kita khususkan sebagai kelompok rentan yang dimana standar pelayanan ini harus bersifat inklusif? Apakah standar pelayanan itu sudah bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan sahabat-sahabat kita ini? Seharusnya itu bisa menjawab, tapi nggak demikian faktanya di lapangan. Karena memang ada, ya karena inklusif ini baru kekinian di ini kan, padahal udah dari dulu ya, ini kan udah dari 2014 gitu ya. Dan memang ada beberapa instansi pemerintah itu sudah memikirkan ke situ, udah mengarah ke situ ininya. Dan kita memang batas, sekarang kita 2025 ini kita akan coba untuk mendalami ya, mereview semua standar pelayanan yang sudah ada, apakah sudah mampu menjawab tantangan itu. Bu Hasni, tadi kita udah bicara tentang standar pelayanan itu disusun oleh berbagai pihak. Gak hanya dari pihak pemerintah saja, tapi kita menggandeng juga baik pihak swasta, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Sebenarnya dari standar pelayanan itu komponen yang udah disusun tuh isinya apa aja sih Bu Hasni? Ya, ini perlu tahu nih, harap tahu karena kita sebagai penyelenggara pelayanan publik ya, jadi di dalam Permenpan nomor 15 tahun 2014 itu sudah disebutkan, udah dibuatkan sebetulnya bahwa ada 14 komponen yang wajib kita tahu dan wajib juga bagi kita sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk menjabarkannya, di mana ada dua komponen pokok ya. Ini ada subkomponennya ya ininya. Yang pertama adalah service delivery. Itu ada 6 di situ komponennya. Kemudian manufacturing. Manufacturing juga ada 8 ya, 6, 8, 14 gitu ya. Di mana untuk service delivery ini yang pertama persyaratan. Nah, ini yang akan didiskusikan dengan masyarakat juga. Persyaratannya gimana? Kalau bisa persyaratannya mudah gitu. Kan ada sekarang ini, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit kan gitu. Yang mudah-mudah kalau dipersulit kenapa dipermudah gitu. Ya harus persyaratannya itu yang mudah lah ya, jangan neko-neko gitu, yang macam-macam gitu ya. Jadi sehingga masyarakat ini merasa dia melakukan meminta layanan atau diberikan layanan itu dia akan lebih mudah. Yang kedua prosedur ya, prosedurnya juga jangan berbelit-belit gitu ya kan. Birokrasi kita kan masih dianggap, padahal enggak juga seperti itu. Masih dianggap prosedurnya gitu loh. Kemudian jangka waktu penyelesaiannya, kalau bisa dalam waktu yang cepat kenapa enggak, mungkin dalam waktu 30 menit ya, seperti contoh kemarin pengurusan tentang adanya untuk izin ya, ada bangunan gedung ya kemarin tuh PBG gitu. Itu persetujuan itu sebetulnya dari ketentuan 45 hari gitu. Kemarin DKI itu udah bisa sepanjang lengkap ya, prosesnya sampai 20 menit loh. Wow. Itu kan berarti suatu yang kemajuan ya, satu inovasi yang luar biasa. Yang dulunya bisa 45 kemudian jadi 10 hari, sekarang bisa 20 menit bisa loh gitu. Nah, ini yang sebenarnya kemajuan yang luar biasa yang harus dikampanyekan kepada
masyarakat ternyata bisa dilakukan itu. Tinggal penyelenggara pelayanan publik harus meningkatkan kapasitasnya ya, komitmennya untuk memberikan yang terbaik ya. Kalau bisa dipercepat ngapa dilambat-lambatin gitu. Yang ketiga, yang keempat adalah biaya. Rata-rata untuk layanan-layanan yang masyarakat pelayanan publik itu kan nggak berbiaya sekarang, nggak ada tarif ya ininya. Kalaupun ada ya mungkin yang agak komersial ya mungkin ada, tapi itu harus jelas juga. Jangan sampai dia masih ada nih beberapa layanan yang katanya cuma 300.000, tiba-tiba faktanya 500.000, yang 200 itu apa gitu. Ini betulnya standar pelayanan publik. Kalau masyarakat tahu 300 ya udah 300, ya, tapi kan ada juga yang mau cepat jalan tol gitu. Ini penting ya, standar pelayanan publik diketahui oleh publik. Kemudian yang berikutnya adalah produk layanannya apa. Ya, apakah itu berbentuk dari KTP atau berbentuk rekomendasi, harus jelas. Setiap jenis laporan pasti ada produknya gitu. Yang keenam adalah terkait dengan penanganan pengaduannya, ya, pengaduan dan saran masukan. Ini penting. Ini kadang-kadang masyarakat ya kadang-kadang kurang belum care banget ya, karena mungkin juga dari penyelenggara diberikan ini pengaduan nggak diapa-apain gitu ya. Ini harus jelas ini. Insya Allah ke depan kita berpositif ya. Kita harus positif bahwa birokrasi akan lebih bagus. Jadi ada 6 komponen dalam service delivery itu: persyaratan, prosedur, jangka waktu, tarif, kemudian produk pelayanan dan penanganan pengaduan. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua adalah terkait dengan manufacturing, ini pabriknya ya gitu ya. Itu harus ada 8 hal juga dasar hukumnya. Itu makanya disuruh menyusun standar pelayanannya. Kemudian sarana dan prasarana, itu tadi yang inklusif itu. Harus siap yang sarana ya. Sederhana pun bisa inklusif loh, nggak harus mahal-mahal kan gitu, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kompetensi pelaksana harus diasah. Itu tadi bagaimana perspektif inklusif gitu loh. Bagaimana kemampuan, nggak aja kemampuan, kemudian ada kompetensi yang harus diajarkan bagi pelayan itu kan biasanya senyum aja lah, itu kan kompetensi yang harus dimiliki. Kadang-kadang ada di resepsionis diem aja gimana ya, itu juga butuh pelatihan. Kemudian pengawasan internal ya, internal di ini mungkin atasan langsung kah, kalau kita mungkin ada kepala bironya, kemudian nanti ada mekanisme yang diatur ya, inspektorat dan lain sebagainya. Kemudian jumlah pelaksana, berapa untuk jenis layanan ini, berapa sih pelaksananya? Kalau layanannya ada yang datangnya 51 aja mungkin nggak tercover. Nah, ini harus juga dibahas, makanya perlu dari forum tadi, diskusi tadi gitu loh. Berapa sih kebutuhannya? Kemudian jaminan pelayanannya apa? Kalau terlambat apa sih jaminannya gitu kan? Nah, ini yang perlu kita inikan lagi kepada penyelenggara supaya ini betul-betul ditaati. Kemudian jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, keamanan datanya, jangan nanti sembarangan nanti hilang data, itu juga menjadi poin. Kemudian evaluasi kinerja pelaksana. Nah, ini yang betul harus kita ini. Kadang-kadang ada pelaksana yang melanggar, tapi kalau nggak ada evaluasi kinerjanya harusnya dikaitkan dengan SKP-nya gitu ya. Kalau dia tidak dalam waktu yang sesuai berapa error dan dia lakukan gitu, itu harusnya ada law enforcement juga. Itu yang komponen-komponen itulah yang diatur dalam standar pelayanan. Dan kalau itu dilakukan dengan baik dan itu di masyarakat ikut juga ya, komponen tadi ikut dan kemudian disosialisasikan, saya yakin nih kualitas pelayanan publik akan luar biasa. Pasti akan terlaksana. Nah, ini tinggal gimana nih kita mendorong bagaimana ke depannya kualitas pelayanan publik yang bagus, tergantung SP tadi, bagaimana penerapan SP dan bagaimana juga pengawasan dari masyarakat juga, dan juga di internal terkait dengan pegawainya kita. Mimpinya kan berarti punya pelayanan publik yang top chair gitu ya. Prima. Yang prima gitu ya. Luasnya Indonesia tuh luas banget. Dari Sabang sampai Merauke. Pemdanya aja berapa, Pemkapnya berapa. Ya. Kementerian pemerintah pusatnya berapa ya. Tantangannya apa aja? Ya, Kemenpan tidak sendiri. Itu ingat, kolaborasi itu penting. Kemenpan membuatkan kebijakan, lakukan koordinasi, sinkronisasi, kemudian mengevaluasi. Itu tidak Kemenpan sendiri yang menjalankan. Itu harus dengan kolaborasi kita, bisa dengan Mendagri untuk daerah. Kita berkolaborasi, kita punya tugas, kita kolaborasikan dengan Mendagri. Kemudian juga sebetulnya dalam hal standar pelayanan publik, untuk pelayanan publik khususnya di instansi itu kan punya kepala biro organisasi, kalau di kementerian atau mungkin di provinsi. Di daerah punya bagian organisasi, itulah mitra-mitra kita yang kita sinergi dan kolaborasi dalam membangun ini semua bisa
mereka kita berikan apa namanya, ini loh kebijakannya, tadi kita susun bersama, ini kebijakannya, penerapannya seperti ini gitu. Jadi nggak jalan sendiri. Yang kedua tentu adalah terkait dengan sekarang digital ya, untuk memberikan kemudahan kepada kita bagaimana memonitoring dan lain sebagainya. Itu memang tantangan kita ke depan lah ya. Tantangan yang kita hadapi dalam hal ini yang nggak mudah karena geografis yang luas ya. Dari hasil pemetaan ya, dari hasil ini yang kami lakukan pemantauan, ini belum semua instansi pemerintah loh yang memiliki standar pelayanan publik. Ya, dari data yang ada itu kita punya data ya sampai saat sekarang ya, dari terakhir nih di bulan Desember 2024 itu di lingkup KL yang dulu masih 82 sekarang udah 100 lebih ya. Ini kita makanya 2025 ini kita sudah mulai menata kembali nih pelayanan publik dengan awal pertama tentu kita memetakan dulu nih, minta dipetakan dulu standar pelayanan publik mana yang udah punya nih gitu. Karena pasti ada perubahan struktur organisasi, berubah lagi, ini tantangan. Betul. Perubahan organisasi, berubah lagi nih UPP-nya, berubah lagi jenis layanannya, tentu berubah lagi tuh, menyusun lagi tuh. Karena memang tadi kan pelaksananya berkurang atau pelaksananya berubah kan gitu. Nah, itu yang tantangan kita, tapi ya tantangan pasti ada solusi. Jadi dari 82 KL yang ada baru 76,8% dari itu yang sudah ini dari memiliki standar pelayanan publik gitu. Nah, ini kita mau pastikan lagi harusnya 100% dong. Iya, sekian persen lagi enggak punya kah? Gitu. 24 lagi kan belum mereka ada. Mereka enggak punya apa namanya? Belum punya. Apakah mereka belum punya janji nih? Kan harus dijanji maklumat ya kepada publik, inilah yang kami janjikan. Tapi ya mungkin kita tahun 2025 sudah memang harus memetakan kembali, apalagi dengan kabinet yang baru ya, dengan orang yang baru, apalagi nanti setelah pelantikan bupati dan wali kota, gubernur yang baru setelah pilkada yang kemarin, ya kita harus pastikan semua punya standar dan kita nanti akan pastikan berkualitas gitu. Kemudian dari provinsi pun baru 71% dari 38 provinsi. Kemudian dari kabupaten kota yang 514 kabupaten kota 67,7%. Ini baru data yang lama ya, yang dilaporkan. Nah, sekarang kita lebih proaktif lagi. Kita akan petakan kembali dan bagi yang belum ya kita dorong untuk memiliki itu. Karena itu adalah tolak ukurnya kita dalam memberikan pelayanan. Nah, dibantu ya pasti ya sama Menpan. Pasti kita kan melakukan juga peran dalam selain perumusan kita melakukan asistensi juga kita berkolaborasi, ada LAN ya, ada semua instansi kita memperkuat organisasinya supaya nanti mereka lah yang akan memberikan ini apa namanya asistensi ya kepada instansi, kan nggak mungkin Menpan sendiri gitu, kita cuma berapa orang, 10 orang gitu. Tadi bicara soal standar pelayanan, banyak banget benefitnya ternyata ya, manfaatnya. Apalagi bagi masyarakat, stakeholder utama kita sebenarnya Bu ya. Lalu Ibu bicara soal masih ada loh sebagian instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu yang belum punya nih standar pelayanan. Dari Menpan RB, apakah ada konsekuensi yang diberikan kepada instansi-instansi yang belum punya standar pelayanan ini? Ya, sebetulnya kita, Menpan memang sebagai pembina pelayanan publik, kita nggak bisa memberi sanksi intinya. Tetapi kita sudah memberikan surat edaran gitu ya, bahwa mereka harus ini. Tapi sebenarnya di Undang-Undang Pelayanan Publik dan di PP nomor 96 tahun 2012, itu sebetulnya bagi penyelenggara pelayanan publik itu kan dia wajib punya standar pelayanan publik, ya. Dan bagi yang punya standar pelayanan publik kan berarti UPP-nya, unit pelayanan publik, itu sebenarnya menjadi sebagai IKU-nya gitu loh, indikator kinerjanya itu. Kalau nggak menyusun standar pelayanan publik, karena ini merupakan sesuatu yang wajib ya, tidak menyusun dan tidak menetapkan, itu sampai sanksinya itu sampai pemberhentian dengan hormat tidak atas perintah sendiri. Artinya ini sanksi disiplin, apalagi dengan kalau dulu kan dibangun dengan tahun berapa ya, tahun 2009 gitu ininya. Sekarang kan sudah ada perubahan PP 49 ya tentang tahun 2021 tentang 94 tahun 2021 tentang disiplin. Jadi ada sanksi-sanksi itu sampai sebegitu gitu loh. Nah, ini sebetulnya mungkin kita itu yang saya katakan tadi, bahwa kami tim dari SP3I khususnya yang merupakan core bisnis kami di sini, kami akan melakukan pendataan lagi, memetakan karena ada instansi baru, ini kabinet yang baru, dan memastikan semua ya sudah memiliki standar pelayanan, sehingga konsekuensi tadi itu nggak perlu ada seharusnya ya.
Ya nggak perlu ada. Karena didorong semuanya punya kan Bu? Punya, dan memang punya, dan kedepannya kalau dari ini kebijakan pimpinan ya ini kita ini ke depan ya, karena ini merupakan suatu kewajiban, ini menjadi indikator ya kinerja pimpinannya untuk bisa memiliki standar pelayanan publik gitu. Apakah standar pelayanan publik ini termasuk dalam komponen evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik? Benar sekali. Jadi dalam PEKPP ya, itu adalah pemantauan evaluasi kinerja pelayanan publik ya, penyelenggara pelayanan publik. Salah satu aspeknya itu tadi, standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Jadi apakah dia sudah punya standar pelayanan gitu ya. Kemudian apakah standar pelayanan sudah melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat, itu menjadi komponen yang sangat penting untuk setiap instansi pemerintah dalam mengevaluasi ini. Nah, jadi sudah penting dalam merupakan tolak ukur, itu penting juga nih ya, untuk mengevaluasi kinerja. Nah, sekarang saya mau kasih challenge buat Bu Hasni. Okay. Bu Hasni sebagai seseorang yang memang duduk sebagai pembuat kebijakan, khususnya kebijakan tentang pelayanan publik dan khususnya lagi tentang bagaimana menyusun standar pelayanan publik yang baik, boleh dong dikasih pesan-pesan kepada para penyelenggara pelayanan publik se-Indonesia yang mungkin belum terlalu aware atau mungkin harus lebih mendalami lagi tentang bagaimana menciptakan atau menyusun standar pelayanan publik yang baik. Monggo Bu Hasni, silakan. Ya, tadi dari awal kita sampaikan bahwa kita diberi amanah ya untuk melaksanakan pelayanan publik. Amanah yang sebenarnya mulia banget ya, kita memberikan kebaikan pasti akan ada keberkahan ya. Jadi apalagi kita sebagai ASN nih yang punya fungsi sebagai pelayanan publik gitu, memberikan pelayanan publik. Jadi dalam hal ini kami sejalan dengan hal itu kita memastikan lah, pastikan pelayanan publik yang ada itu berkualitas dan berorientasi kepada hasil. Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan yang mampu memberikan kepuasan. Jadi sebenarnya kita sebagai penyelenggara pelayanan publik, bagaimana masyarakat puas, bagaimana masyarakat percaya sama kita, itu sih sebetulnya tugas mulia kita sebagai aparatur ini ya, aparatur sipil negara terutama ya. Yang kedua, inklusif dan tidak diskriminatif. Jadi kita dalam hal ini setiap warga negara ini kita harus tidak memandang latar belakangnya, mau dia disabilitas, mau dia dari kelompok lansia yang rentan gitu ya, anak-anak atau ibu hamil apa semua macam, itu harus kita perhatikan ya dalam memberikan pelayanan. Jangan kita, oh teman-teman dia cantik, kita diberikan layanan yang bagus, saya nggak gitu ya. Harus semua saja, mau bagaimana kondisi mereka sampai mungkin ya kalau ini ada yang kena bencana sosial, gepeng, apa segala macam, kita berikan pelayanan yang ini. Ya memang pelayanan itu dari hati, jadi harus inklusif dan tidak diskriminatif gitu. Yang ketiga yang harus diperhatikan juga di dalam untuk pelayanan publik kita ke depan, bagaimana berlandaskan standar pelayanan tadi. Jadi kita memang punya tolak ukur dong. Kalau nggak punya tolak ukur, terus dasarnya apa sih kita memberikan layanan? Bisa-bisa persyaratannya tadi cuma 5, tambah lagi 1. Gitu. Tadi nggak ada biaya, tambah lagi biaya gitu. Jadi memang harus standar ini. Ini sebagai jaminan buat kita. Apa jaminan? Tiba-tiba dikomplain atau bilang ada sengketa gitu loh. Lah di sana memang tidak ada biayanya 500 gitu. Terus tadi masyarakat nggak tahu mungkin karena belum tersosialisasi, bisa aja dia komplain dulu, ya malu sendiri dong komplain, dia emang 500 kok gitu kan. Jadi menjadi jaminan bagi kita sebagai penyelenggara pelayanan publik dan juga masyarakat sendiri. Dia kalau tahu begitu dia datang, oh saya nggak harus nyiapin ini dan segala macam gitu. Jadi harus berlandaskan standar pelayanan. Kemudian mengedepankan inovasi. Ya, harus berubah terus, berinovasi, melakukan perubahan-perubahan sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat ya. Dalam artian kalau tadinya bentuknya adalah manual, hybrid itu, sekarang masih bisa dalam genggaman di rumah aja bisa, ini alangkah lebih baik, nggak usah datang ke tempat pelayanan yang jauh gitu, memakan kos lagi kan gitu. Kemudian mengutamakan kolaborasi dan partisipasi, karena di dalam melakukan kegiatan kita, tugas kita ini kita nggak bisa sendiri. Kita harus, kalau sekarang kita butuh share outcome gitu, harus bersama-sama kita melakukan, bergandengan, itu akan menjadi mudah semua. Jadi kita mengutamakan kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Kalau itu bisa dilakukan, itu akan
apa yang menjadi tujuan kita menuju Indonesia Emas 2045. Insya Allah pasti bisa kita lakukan ya. Amin. Sama amin, kita amin. pasti bisa gitu ya. Ya bahkan saya mengajak mudah-mudahan kita menjadi pelayanan publik yang bagus, yang bangga melayani bangsa, yang menerapkan itu jangan hanya sekedar ucapan berakhlak gitu. Apalagi orientasi pelayanan itu betul-betul kita dalami dan betul-betul kita terapkan. Ya kita dalam proses semua, tetapi insya Allah saya yakin dengan niat yang baik kita ini akan menjadi ASN yang luar biasa gitu deh, yang bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan kalau yang sekarang dengan di RPJM adalah memberikan pelayanan yang berkualitas dan inklusif. Itu demikian ya. Terima kasih banyak Bu Hasni, senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Hasni tentang standar atau pelayanan publik yang ada di Indonesia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Mahardika Lukas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.